Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kurban dan akikoh. Apa sih kurban dan akikoh? Silahkan diperhatikan dan disiapkan buku paket serta alat tulisnya. Tujuan pembelajaran hari ini pada bab ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dan akikoh, siswa dapat menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis atau dalil tentang kurban dan akikoh, kemudian siswa dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam kurban dan akikoh. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum berkurban. Di situ sudah dijabarkan pengertian dan hukum berkurban. Pengertian dari kurban sendiri yaitu tentang pendekatan diri. Kenapa sih setelah Idul Fitri nanti kemudian akan ada namanya Idul Adha. Nah, dan Idul Adha itu kita pasti menyembelih kambing atau sapi ya biasanya bersama-sama. Nah, itu berkurban itu kita niatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, sunnah jika kita kerjakan kita akan mendapat pahala, jika tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Nah, ini adalah syariat yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukumnya sunnah ya. Apa saja sih macam-macam hewan yang dapat kita gunakan untuk berkurban? Tidak sembarangan ya. Seperti kucing, serangga, itu kan termasuk hewan. Tapi mereka tidak dimasukkan ke dalam kategori hewan yang boleh untuk berkurban. Apa saja sih? Kita lihat halaman 147. Macam-macam hewan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Selain 3 jenis hewan tersebut tidak boleh. Nah, ada lagi nih kriteria hewan berkurban. Tidak hanya hewan-hewan tertentu, tapi hewan-hewan itu pun juga masih ada kriterianya lagi. Contohnya, salah satunya adalah hewan hendaknya dipilih yang baik. Hewan hendaknya yang besar, gemuk, dan bertanduk. Hewan yang akan disembelih hendaknya telah cukup umur. Unta setidaknya berusia 5 tahun. Kalau sapi setidaknya usia 2 tahun dan kambing setidaknya berusia 1 tahun. Nah, di situ ada gambar kambing ya. Ada tulisan-tulisannya tidak gila, cukup 1 tahun, mata tidak buta, tidak ompong, nggak pincang, tidak kering, tidak kurus kering, ekornya tidak terpotong, kemudian tidak pincang. Nah, intinya tidak cacat, sehat walafiat. Itu yang boleh untuk Selanjutnya, jumlah hewan kurban. Berapa sih kita boleh berkurban tiap orangnya? Nah, ini di sini ada halaman 148. Silahkan dibaca ketentuan mengenai banyaknya hewan kurban sebagai berikut. 1 ekor kambing itu bagi 1 orang yang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban. Dia mempunyai lebih harta, cukup hartanya, kemudian dia gunakan, dia sudah makan untuk berkurban, kemudian dia beli 1 kambing untuk 1 orang. Nah, kemudian nomor 2, 1 ekor unta atau sapi atau kerbau untuk 7 orang. Jadi satu ekor sapi, unta atau 1 ekor kerbau itu bisa untuk 7 orang. Jadi istilahnya urunan. Nah, 3 orang itu beli bersama-sama, 7 orang 1 sapi. Nah, begitu. Kemudian yang nomor 3, 1 ekor unta boleh untuk 10 orang. Jadi 10 orang itu urunan untuk beli 1 ekor unta itu boleh. Nah, untuk tempat penyembelihan hewan kurban, itu kita lihat situasi dan kondisi ya. Kalau Rasulullah itu melakukan penyembelihan hewan kurban di tempat beliau dan umatnya sholat Idul Adha. Kemudian penyembelihan hewan kurban selain di lapangan, tempat sholat Idul Adha juga diperbolehkan. Rasulullah itu tidak melarang mau dimanapun, yang penting tempatnya layak. Mau di tempat biasa kita berjamaah di masjid atau di lapangan itu tidak apa-apa, yang penting tempatnya layak. Waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, kita lihat Rasulullah, Rasul kita
Dan para sahabat itu menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah, waktu penyembelihan hewan kurban boleh juga dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh malam hari, boleh siang hari. Tetapi lebih afdolnya kalau siang hari ya. Kemudian orang yang berhak menyembelih hewan kurban. Nah, yang berhak siapa? Pertama, ini sunnah ya. Yang disunahkan itu sohibul kurban atau orang yang berkurban. Jadi yang pemilik hewan tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan oleh tukang sembelih. Tukang sembelih itu harus orang yang muslim dan sudah balik. Balik itu sudah dewasa. Kemudian mustahik kurban. Apa sih mustahik kurban itu? Orang yang berhak menerima daging kurban tersebut. Siapa saja? Yang pertama, untuk dimakan oleh sohibul kurban. Ya, sohibul kurban itu orang yang berkurban, yang punya hewan tersebut. Yang kedua, untuk disedekahkan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Kemudian, untuk dihadiahkan kepada para sahabat dan teman-teman. Itu boleh dalam bentuk daging mentah. Kemudian larangan bagi orang yang akan berkurban. Islam itu mengajarkan orang yang akan berkurban sejak awal bulan Zulhijjah. Setidaknya dia tidak memotong kuku kaki atau kuku tangan. Kemudian tidak memotong rambut. Ini bagi sohibul kurban, orang yang akan berkurban. Nah, di dalam ajaran Islam, ibadah menyembelih hewan selain ibadah kurban juga ada ibadah akikoh. Keduanya ini mengajarkan betapa pentingnya berbagi kepada orang lain. Ya, kemudian kita masuk pada akikoh. Apa sih akikoh itu? Akikoh itu secara bahasa yaitu membelah atau memotong. Secara istilah, akikoh itu adalah wujud rasa syukur pada bayi yang baru lahir. Karena telah dikaruniai seorang anak. Nah, hukum melaksanakan akikoh itu sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu melakukannya. Ya, sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan. Kemudian dalil tentang akikoh. Silahkan dilihat buku paket halaman 150. Itu ada dalil hadis ma'al gulami akikotun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Bersama seorang bayi ada akikoh, maka alirkan darah, yaitu sembelihan akikoh untuknya dan singkirkan kotoran, yaitu cukurlah rambutnya darinya. Nah, untuk menyukur rambut bayi disunahkan juga cukuran rambut itu ditimbang berapa gram, kemudian dihargakan emas, kemudian kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini ada waktu pelaksanaan akikoh. Kapan sih kita melakukan akikoh? Ketika 7 hari setelah bayi itu lahir. Itu sunahnya yang dianjurkan ya. Kok ada orang zaman dulu atau kakak, adik kita zaman dulu, Bude, Pakde, kok akikohnya ketika sudah besar? Itu sudah tidak disunahkan lagi. Karena masih disunahkan itu ketika 7 hari setelah lahir. Nah, seperti hadis di sini ya. Kullu gulamin rohinatun bi'aqibatihi tudhabu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ke-7 dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya. Nah, diakikohkan, kemudian diberi nama, kemudian dicukur rambutnya, ya, dan rambut itu ditimbang nanti dihargakan dengan harga emas dan kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Untuk hewan dan daging akikoh, nah berapa sih jumlahnya? Untuk bayi laki-laki yaitu berbentuk kambing atau domba, jumlahnya 2 ekor. Kalau bayi perempuan itu 1 ekor saja.
Nah, dagingnya ini dikemanakan? Dimakan oleh keluarga yang akikoh, yang sedang akikoh, sebagian diberikan fakir miskin dan diberikan kepada sanak saudara dalam bentuk daging mentah atau sudah dimasak. Apa sih hikmahnya dari syariat berakikoh ini? Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian takarrub atau pendekatan diri kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membebaskan anak bayi dari pegadaian. Nomor 4, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri atas kehadirannya, atas kelahirannya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang kurban dan akikoh. Jika belum ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.